Selamat datang di aplikasi Warnet. Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa pengguna dari aplikasi Warnet ini adalah admin dari Warnet itu sendiri. Adapun tujuan dari dibuatnya aplikasi Warnet ini adalah untuk memudahkan kita menginputkan data ke basis data Warnet. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan dari aplikasi Warnet ini. Baiklah, saya misalkan di sini nama adminnya admin 2, kemudian saya juga ketikkan passwordnya. Jika sudah fix, kita klik login. Akan tampil halaman beranda seperti ini, selamat datang di Warnet Sukamaju. Jika ingin input, kita klik input, dan misalkan di sini saya ingin input pegawai. Jika ingin melihat data sebelumnya, kita klik panah kiri, dan data terbaru kita bisa klik panah kanan. Dan untuk menghapus, kita klik hapus, dan klik OK. Kemudian di sini jika kita buat data baru, kita klik baru, dan di sini saya misalkan email pegawainya putra@gmail.com. Kemudian nama pegawainya saya misalkan di sini Putra. Kemudian nomor telepon pegawainya saya misalkan seperti ini. Selanjutnya untuk jenis kelamin kita bisa klik panah ke bawah dan kita bisa memilih. Di sini saya misalkan L laki-laki. Kemudian alamatnya saya misalkan di sini Surabaya. Dan juga jangan lupa di sini kita harus mengisi ID adminnya. Saya misalkan admin 4 dan passwordnya di sini kita bisa ketikkan saja passwordnya. Jika sudah fix, kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita langsung menuju ke input data pelanggan. Di sini kita klik panah kanan untuk melihat data-data terbaru dan klik panah kiri untuk melihat data sebelumnya. Jika ingin membuat baru, kita klik baru. Di sini saya misalkan ID membernya yaitu AA14. Kemudian namanya saya misalkan di sini Aris. Kemudian nomor telepon pelanggannya saya misalkan seperti ini. Nah, jika sudah fix, kita bisa klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita menuju ke input layanan. Di sini kita klik panah kanan untuk melihat data terbarunya. Kemudian jika ingin membuat baru, kita klik baru. Di sini saya misalkan ID layannya 5, kemudian nama layanannya saya misalkan di sini pulsa. Kemudian satuannya di sini saya misalkan satuannya itu mungkin per transfer mungkin. Di sini saya tuliskan per transfer. Kemudian tarifnya di sini saya misalkan 2000 ya per transfer. Kemudian jika sudah fix, kita bisa klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita bisa klik kiri untuk melihat data yang sudah terekam sebelumnya dan klik panah kanan untuk melihat data-data terbaru yang sudah terekam. Kita lanjut ke input komputer. Kita klik panah kanan dulu yang melihat data-data yang sudah diinputkan yang terbaru, kemudian klik baru untuk melihat atau untuk membuat data terbaru. Mohon maaf ini salah klik ya. Kemudian di sini saya misalkan nomor komputernya 11. Kemudian nama komputernya saya misalkan di sini Acer mungkin ya. Kemudian tarifnya saya misalkan di sini tarifnya 5000 ya. Kemudian kita lanjut ke satuannya. Di sini satuannya per jam. Jika sudah fix, kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita lanjut, kita lihat dulu ya data-datanya apakah sudah benar. Kita menuju ke data transaksi. Kita klik panah kanan untuk melihat data terbaru. Jika ingin membuat data baru, kita klik baru. Sini saya misalkan datanya ID transaksinya 5, email pegawainya saya misalkan duta@gmail.com. Kemudian ID membernya juga kita bisa pilih ya di sini dengan mengklik panah ke bawah. Kemudian tanggal transaksinya juga bisa dipilih dengan mengklik icon tanggal. Jenis transaksinya di sini juga bisa dipilih. Saya pilih membeli mungkin. Saya simpan dan data berhasil disimpan. Kita bisa klik panah kiri untuk melihat data-data sebelumnya. Kita menuju ke input data transaksi persewaan. Nah, di sini sebelum dibahas lebih lanjut di sini untuk persewaan ini sebelumnya kita harus mengisi form transaksi dulu ya. Setelah mengisi transaksi, baru kita bisa mengisi form persewaan dan pembelian.
Nah, kita isi saja di sini. Di sini mungkin bisa dipilih dengan mengklik panah ke bawah ya. Kemudian waktunya saya misalkan 2 jam, saya simpan dan data berhasil disimpan. Kita lanjut ke input data transaksi pembelian. Kita lihat dulu data-data yang sudah terekam. Jika kita ingin membuat baru, kita klik baru dan saya misalkan di sini ID transaksinya 5 dan ID layanannya saya misalkan di sini 5. Itu bisa dipilih ya dengan mengklik tanda panah ke bawah. Kemudian jumlah barangnya langsung saja saya simpan ya. Oke, kita bisa kurang lebih seperti itu ya. Jika ingin menyimpan, klik simpan, kemudian hapus, kita klik hapus. Buat data baru, kita klik baru. Tanda panah kiri untuk melihat data sebelumnya dan tanda panah kanan untuk melihat data terbaru. Kita menuju ke report. Kita misalkan di sini melihat report pegawai, lihat halaman akan muncul page 1 of 1, kemudian cetak report. Kita misalkan cetak report di sini, kita bisa memilih yang mana kita inginkan dan jika sudah fix, klik OK. Kemudian di sini juga kita bisa mengimport ke Excel ya. Kita import ke Excel akan tampil seperti ini dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, klik OK. Sini ada juga report pelanggan. Ini ada data-data pelanggan yang sudah diinput. Jika ingin cetak report akan tampil seperti ini, disesuaikan ya. Kemudian import Excelnya juga bisa dengan hanya mengklik icon Excelnya. Kita lanjut ke report layanan. Cetak report akan tampil seperti ini. Jika sudah fix, klik OK. Ini Excel juga bisa. Jika sudah fix, klik OK. Ini ada report komputer juga kurang lebih sama ya. Di sini ada data-data komputer yang sudah diinput tadi. Cetak report juga bisa. Kemudian untuk import ke Excel juga bisa, kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini juga ada report transaksi. Jika lihat halaman akan muncul tampilan page 1 of 1 itu. Dan jika ingin cetak report, kita hanya langsung bisa klik cetak report dan akan muncul pilihan seperti ini. Jika ingin import ke Excel seperti ini dan kurang lebih seperti ini. Ini juga sama ya, kita bisa klik cetak report, kemudian juga bisa import ke Excel. Jika sudah fix, klik OK. Kemudian ini ada report pembelian juga. Kita bisa cetak report seperti ini tampilannya. Akan muncul pilihan seperti ini. Jika sudah fix, teman-teman bisa langsung klik OK. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengoperasian dari report yang ada di aplikasi Warnet ini. Kita bisa lihat halaman, cetak report maupun import ke Excel. Jika ingin keluar, kita klik beranda dan logout. Baiklah, demikian yang dapat disampaikan mengenai video panduan aplikasi Warnet. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih.